Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar IPS tentang potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar. Tujuannya agar kalian bisa memahami potensi sumber daya alam apa saja yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kita. Baik, selanjutnya. Yang pertama kali kalian harus ingat bahwa sumber daya alam itu merupakan seluruh kekayaan alam baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan, ya, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam ini tiap daerah pasti akan memengaruhi jenis pekerjaan penduduk setempatnya. Yang pertama yang kita bahas yaitu pertanian. Nah, pertanian ini karena Indonesia memiliki iklim tropis dan salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa, sehingga suhu dan kelembapan udaranya cenderung hangat dan berbagai jenis tanaman cocok dan dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Pertanian ada pertanian lahan basah. Lahan basah disebut dengan pertanian sawah, dikembangkan di dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 300 meter. Biasanya tanaman yang cocok yaitu tanaman padi. Yang kedua yaitu lahan kering. Pertanian ini biasanya disebut dengan pertanian ladang. Dikembangkan pada lahan di ketinggian 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Pengelolaan ladang ini sangat bergantung pada hujan. Komoditas utamanya yaitu biasanya jagung, singkong, sayuran, dan buah-buahan. Next, yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan ini merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemudian sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan, serta pemasaran terkait tanaman kebun. Apa saja? Ada kelapa sawit, kemudian ada teh, kemudian contoh pemanfaatan hasil perkebunan yaitu kopi. Manfaatnya karena dia atau kopi itu diekspor ke luar negeri karena kualitasnya bagus, dan contoh lain yaitu kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Sampai sini paham ya? Biasanya perkebunan ini dilakukan di dataran tinggi. Selanjutnya yaitu kehutanan. Kehutanan di Indonesia ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu hutan produksi. Hutan produksi ini merupakan hutan yang sengaja ditanam dan diambil manfaatnya berupa kayu dan non-kayu. Contoh dari hasil hutan kayu yaitu jati, ulin, bakau, damar, dan lain-lain. Kalau hasil hutan non-kayu itu bisa berupa buah-buahan, getah, madu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada hutan konservasi. Hutan konservasi ini merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Yang ketiga yaitu hutan lindung. Hutan lindung ini mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Contohnya ada di hutan lindung Sungai Wan, kemudian ada juga di Wehea. Next, yang keempat yaitu peternakan. Kalian pasti tidak asing kan dengan profesi peternakan. Sebagai ternak, orang yang berternak ya. Peternakan ini merupakan kegiatan mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan hasil ternak. Ada beberapa jenis peternakan hewan. Yang pertama yaitu ada peternakan hewan kecil. Contohnya ada kambing, domba, dan kelinci. Kemudian ada peternakan hewan besar. Contohnya yaitu sapi, kuda, dan kerbau. Yang terakhir yaitu peternakan unggas. Contohnya ayam, itik, bebek, dan burung puyuh. Selanjutnya yaitu perikanan. Nah, kegiatan membudidayakan ikan untuk diambil
manfaatnya, ya kan? Nah, perikanan ini ada perikanan darat. Perikanan darat ini dilakukan di perairan darat seperti sungai, danau, kolam, empang ya. Jenis ikannya di antara lain yaitu ada mujair, gurame, lele, begitu ya. Yang selanjutnya yaitu perikanan laut. Jenis ikan laut yang ditangkap dari laut luas yaitu biasanya ada udang, lobster, tuna, kerang, bawal, dan lain-lain. Biasanya dilakukan oleh nelayan. Next, pertambangan. Pertambangan ini merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi dan juga memiliki manfaatnya masing-masing. Yang pertama yaitu ada batu bara. Batu bara ini merupakan endapan sisa-sisa makhluk hidup selama jutaan tahun. Dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, kemudian bahan bakar beberapa jenis alat transportasi, dan juga sebagai bahan baku industri baja. Yang kedua yaitu ada emas. Nah, emas ini termasuk logam mulia yang mempunyai nilai jual sangat tinggi. Digunakan sebagai bisa perhiasan, pembuatan komponen elektronik, dan juga bisa digunakan untuk kesehatan atau kosmetik. Selanjutnya yaitu ada biji besi. Dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan besi baja, kawat baja, baja lunak sebagai rangka bangunan atau mobil. Selanjutnya yaitu ada minyak bumi. Berasal dari fosil tulang hewan yang berada dalam tanah selama jutaan tahun. Nah, sebelum diolah, minyak bumi ini merupakan minyak mentah yang berwarna hitam, kemudian diolah menjadi bensin sebagai bahan bakar mesin atau kendaraan, solar, pelumas, dan aspal serta penghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Yang terakhir ada gas alam, digunakan sebagai bahan baku industri sebagai pupuk, plastik, dan pemadam api ringan. Dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga uap serta apabila sudah diolah akan menjadi liquefied petroleum gas atau LPG yang banyak kita gunakan untuk memasak. Nah, anak-anak, sampai sini bisa difahami ya tentang potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Banyak sekali kan apa saja tadi? Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.